sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Fadil SHM selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Al-Taqwa, Bapak Widodo selaku Ketua Majelis Ta'lim An-Nadwa, Bapak Kiai Bisri Mustafa yang merupakan Imam Besar Masjid Al-Taqwa, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, jamaah pengajian Masjid An-Nadwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin bulanan kita di setiap malam Jumat pekan terakhir, yakni Majelis Ta'lim An-Nadwa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kehadiran kita di majelis ta'lim ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu, dan dengan tambahan ilmu itu mudah-mudahan juga iman serta amal kita juga bertambah baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa semoga kehadiran kita di majelis ta'lim ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ta'lim, menuju tempat yang di dalamnya ada ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan bagi orang yang mau melangkahkan kakinya menuju majelis ta'lim tadi itu, kemudahan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Mengapa orang yang mau hadir di majelis ta'lim itu kok dinyatakan oleh Kanjeng Nabi akan dimudahkan ke surga? Karena orang yang mau datang ke majelis ta'lim itu insya Allah mendapatkan ilmu, dan ilmu itu kalau kemudian diamalkan dan amalnya diterima, itulah yang insya Allah akan mengantarkan kita dengan mudah menuju surga. Tapi nuwun sewu, sebaliknya, kalau orang kok sampai tidak pernah datang ke majelis taklim, ya tentu ya orang yang tidak pernah datang ke majelis taklim itu tidak punya ilmu. Ya. Dan kalau orang itu tidak punya ilmu, kalau toh seandainya beramal sekalipun itu ya susah itu menuju surga itu. Karena apa? Karena amalnya itu bisa jadi rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam kitab Matnuz Zubat ya, yang sangat populer di pesantren, kalau tidak salah karangan Ibnu Ruslan, Pak ya, kalau tidak salah ya. Itu di sana dinyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal, kok amalnya itu tanpa ilmu, maka amalnya itu akan ditolak dan tidak diterima. Ya mengapa ditolak? Ya karena amalnya, kalau toh beramal tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Nabinya, sehingga amalnya kemudian lalu sembarangan. Nah, kalau sembarangan ya potensial untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anekdot ya yang menceritakan 4 orang sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah, yang satu jadi imam, yang 3 jadi makmum. Ya. Nah, dilalah ya, pas sholat berjalan itu si imamnya buang angin. Ya. Dan angin yang keluar itu cukup keras sehingga didengar itu oleh 3 orang yang menjadi makmum itu. Nah, meskipun imamnya ini sudah buang angin, itu tetap saja dia jadi imam, ya, melanjutkan sholat. Tidak segera mundur untuk diganti makmumnya, salah satunya maju, tidak begitu. Nah mungkin ya imamnya ini tidak pernah belajar bahwa yang namanya buang angin itu membatalkan sholat. Ya. Dan dilalah ini ya, salah satu makmumnya ada yang ngerti kalau buang angin itu membatalkan sholat. Protes. Iki piye imam kok ya endah, wong buang angin kok jalan terus, sholatnya rak mundur. Buang angin tuh sholatnya batal. Ya. Lah, yang satunya nyenggol, sholat kok ngomong. Ya, ya, ngomong nih apa doae batal, sholat kok ngomong. Akhirnya 3 orang sudah batal. Lho sing siji lho, aku ngono rak ngomong dhewe jarene, guys. Akhirnya wong 4 batal kabeh. Rusak sholatnya ya. Nah itu sekedar anekdot, tapi saya kira cukup memberikan gambaran mengenai betapa yang namanya amal itu memang perlu didasarkan pada ilmu, ya. Dan itu sekali lagi menunjukkan betapa yang namanya pentingnya ilmu di dalam agama kita, agama Islam gitu, ya. Ya, makanya Nabi sampai menyatakan al-ilmu imamul amal. Yang namanya ilmu itu merupakan imamnya amal. Ya, jadi sekali lagi ya hubungan antara ilmu dan amal itu sangat jelas ya.
sekali lagi saya ulangi, kalau kita mau hadir di majelis ta'lim, insya Allah kita akan dapat ilmu, ya, dan ada potensial untuk bisa mengamalkan ilmu, dan kalau ilmu itu diamalkan dan berdasarkan ilmu amal itu insya Allah diterima, maka akan memudahkan kita menuju surga. Dan sebaliknya, kalau yang namanya amal itu tidak didasari pada ilmu, ya, amal itu bisa rusak sehingga potensial untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itulah maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ilmu itu betul-betul memberikan tekanan yang sangat kuat, ya, sehingga beliau pernah menyatakan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib, fardu, ya. Ya. Kalau Pak Fadil menerjemahkan fardu itu kalau di Indonesia menjadi perlu. Artinya apa? Tidak bisa tidak, ya. Harus dilakukan, ya, oleh muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ya. Di hadis yang lain, saya kira kita juga sudah sering mendengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya. Dan alhamdulillah, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu di RW 3 ini, Masya Allah, meskipun sudah sepuh-sepuh, masih giat ngaji, ya. Ngaji sebulan sekali di Majelis Ta'lim An-Nadwa, ngaji tiap pagi di masjid, ya. Ngaji setiap Senin ba'da maghrib, Rabu ba'da maghrib, ya, ngaji terus itu. Ya. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita sudah termasuk golongan hamba Allah yang sudah melaksanakan perintah untuk menuntut ilmu itu. Ya. Ayat dalam Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah bukan untuk perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, tetapi perintah apa? Perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah. Ya. Ini sering difahami, ya, karena iqra di situ tidak ada objeknya, sehingga ya objeknya ya apa saja. Ya. Baik itu ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah, dan tekanannya pada ketika membaca itu dengan bismi rabbika, atas nama Tuhan. Ya. Ini luar biasa saya kira, ya, yang menunjukkan betapa Islam itu merupakan agama yang sangat memberikan kedudukan yang penting untuk ilmu bagi kehidupan kita sebagai umat Islam. Ya. Pentingnya ilmu itu juga bisa kita lihat misalnya para ulama itu ketika mengarang kitab tertentu, ya, yang sifatnya tematik itu biasanya dimulai bab ilmu. Ya. Al-Ghazali itu di dalam kitabnya yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin itu di bagian pertama, ya, Kitabul Ilmi, bab tentang ilmu itu. Ya. Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukharinya itu menempatkannya di bagian kedua setelah iman, ya. Kitabul Iman baru Kitabul Ilmi. Di dalam bagian tentang ilmu itu banyak sekali bab, di antaranya ada juga bab yang terkait dengan bahwa
ilmu itu mendahului qaul maupun amal, mendahului ucapan maupun tindakan. Ya. Jadi sekali lagi, masya Allah ya, yang namanya ilmu itu sangat apa namanya penting ya di dalam agama kita, agama Islam. Sehingga Allah itu dengan sangat bagus itu menggambarkan bahwa ya, tidak sama ya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu. Ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama itu orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, tentu tidak sama. Ya. Jawabannya jelas saya kira itu pertanyaan retorik, tidak perlu jawab. Ya. Dan dalam ayat yang lain yang saya kira kita juga sudah sangat akrab, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Jadi masya Allah ya, orang yang berilmu ya, dengan catatan juga beriman itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya ilmu ini ya, dalam pandangan Islam ya, itu juga digambarkan dengan apa namanya, ilustrasi yang bagus ya oleh Fakhruddin Ar-Razi ya. Dalam kitab tafsirnya yang sangat terkenal gitu ya, At-Tafsir Al-Kabir ya, atau juga dikenal dengan Mafatih Al-Ghaib ya, yang apa namanya, merupakan kitab tafsir yang sangat terkenal ya, yang apa dikenal sebagai salah satu kitab yang tafsir yang cukup mengandalkan ra'yu Fadil ya. Jadi yang namanya tafsir itu kan ada yang bil ma'thur ya, seperti tafsir Ibnu Katsir itu ya. Kalau Ar-Razi ini sangat apa namanya, cukup rasional di dalam memberikan tafsir-tafsirnya itu. Nah, Ar-Razi ya, meskipun di situ dia juga mengutip pandangan para mufassir lain ya, itu menyamakan atau menyerupakan ilmu itu sebagaimana air ya. Qala ba'dhum fi qoulihi ta'ala fahtamaras sailu zabatar rabiya, surat Ar-Ra'd ayat 17. As-sail hauna al-ilm. Syabbahallahu ta'ala bil ma'i li khamsi khisalin. Ya. Sebagian ulama berkata mengenai firman Allah, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Ya. Nah, arus di dalam ayat ini disamakan dengan ilmu. Ya. Allah menyerupakan air dengan ilmu itu, atau sebaliknya, ya, berdasarkan 5 hal ya, yang ada dalam sifat air maupun sifat ilmu itu. Ya. Nah sebenarnya apa namanya, ayat ini cukup panjang ya, yang sebenarnya juga tidak
secara eksplisit berbicara mengenai ilmu, ya. Ayat 17 surat Ar-Ra'd ini sebenarnya berbicara mengenai kebenaran dan kebatilan, ya, yang kemudian oleh Allah digambarkan dengan air yang jernih, dengan asail, ya, dengan zabat, ya. Jadi buih, ya. Nah, gambaran kebenaran itu seperti air yang jernih yang bermanfaat, sementara yang namanya buih itu ya akan lenyap begitu saja, tidak bermanfaat sama sekali. Nah, dari situlah kemudian sekali lagi sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, ya, Ar-Razi dengan mengutip pendapat para ulama itu menyerupakan yang namanya ilmu itu sebagaimana air. Ya. Nah, ada 5 hal, ya, tadi, ya, yang menyebabkan ilmu itu digambarkan seperti air. Ya. Ahaduhuma kama annal matara yanzilu minas samai kadzalikal ilmu yanzilu minas sama. Ya. Yang pertama, sebagaimana hujan itu turun dari langit, demikian pula ilmu itu turun dari langit juga. Ya. Saya kira kalau air hujan berasal dari langit, ya, itu barangkali kita bisa pahami. Nah, bagaimana kemudian memahami yang namanya ilmu itu turun dari langit? Ya, tentu saja ini maksudnya adalah bahwa ilmu itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada dasarnya kita semua ini tidak tahu apa-apa, ya. Kita punya ilmu itu, yang memberi ilmu, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Jelas saya kira. Ya. Lalu dalam ayat yang lain, ya, dalam bentuk doa, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksudnya engkau wahai Tuhan, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi saya illa ma'allam tanah, kecuali ilmu yang engkau berikan kepada kami. Ya. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa yang namanya ilmu itu memang betul-betul diturunkan Allah, ya, kepada kita, ya, umat manusia itu. Ya. Ya. Allah merupakan sumber ilmu. Ya. Allah itu menciptakan ayat Qur'aniyah, ya, ayat kauniyah, dan ayat-ayat Qur'aniyah serta ayat kauniyah itu ketika dieksplorasi oleh kita manusia yang dibekali Allah dengan akal dan indera itu, lalu kemudian menghasilkan banyak gugusan ilmu itu. Jadi sekali lagi, secara hakiki ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita mengklaim bahwa ilmu itu berasal dari pinter-pinter kita sendiri, tidak boleh. Ya. Ya. Bagaimana kita bisa mengaku kita menjadi pinter karena kita pinter-pinter sendiri? Ya. Kalau Allah berkehendak itu, orang sak pinternya kayak apa, ketika salah satu syarafnya itu digoyang sedikit saja oleh Allah, itu iso linglung, iso ora ngerti apa-apa. Ya, walaupun profesor. Ya. Walaupun profesor. Dan itu dulu pernah ada, ya, di Jogja itu, ya, salah seorang dosen dulu ya, profesor karena tua, ya. Kalau sekarang kan enggak. Profesor itu kan karena karya, ya. Mengajukan beberapa penelitian, termasuk jurnal yang
artikel yang bisa dimuat di jurnal yang bereputasi internasional, ya susah gitu ya. Kalau dulu enggak, dulu pokoknya asal naik, akhirnya ya sampai dengan profesor kalau dulu. Ya, makanya dulu kalau profesor cenderungnya tua mesti ya. Ya. Nah, suatu ketika di IAIN Jogja itu dulu ada sudah senior mengajukan guru besar, guru besarnya belum turun, enggak mati Pak. Tadi itu salah satu enggak tahu itu di sarafnya itu digoyang Gusti Allah iso lali kabeh. Apa meneh kok dengan ilmunya wong karo koncone lali ya. Gitu ya, hilang semua. Tapi wong kadung ngajukan profesor tetap turun, tetap turun gitu. Dan yang disebut profesor meskipun sudah linglung. Ya begitu, ya. Nah, itu sekali lagi menunjukkan bahwa yang namanya ilmu itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita sangat tawadhu itu dengan Allah itu menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Nah, termasuk tidak hanya ilmu ya, termasuk kekuasaan sebenarnya, termasuk kekayaan ya. Itu sekali lagi jangan pernah kita daku sebagai hasil dari kehebatan kita sendiri. Tidak. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wong orang yang kuasa sudah bertahun-tahun ya. Dulu Marcos itu berapa tahun? Ya. Pak Harto berapa tahun? Saddam Hussein berapa tahun? Siapa lagi yang terkenal itu? Gaddafi berapa tahun? Ya. Ya. Wah, udah banyak contohnya ya. Tapi sekali lagi ya tidak abadi. Ya, suatu ketika kalau Allah menghendaki lengser seketika. Ya, ada yang dengan hormat, ada yang tidak dengan hormat. Ya, masya Allah. Ya, begitu. Harta pun juga begitu. Ya, jangan kemudian dikira kalau kita punya harta banyak itu lalu karena pinter-pinter kita di dalam berusaha. Enggak, semuanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya banyak sekali orang yang semula kaya jadi bangkrut, tidak punya apa-apa, ya. Banyak sekali cerita seperti itu, ya. Termasuk kekuatan fisik, ya. Coba dulu tuh Ali itu kayak apa itu? Akulah yang terbesar itu kan, selalu ngomong begitu, keluar begitu, ya. Begitu kena Parkinson, apalagi kok tinju itu, jalan aja gini itu, ya. Ya, baru sadar ya, yang terbesar Allah, Allahu Akbar ya. Jadi sekali lagi ilmu ya, kembali ke ilmu itu diturunkan Allah ya, disimbolkan tadi turun dari langit tadi itu sebagaimana air ya, air. Nah, ilmu itu juga sebagaimana air ya, karena air itu memperbaiki bumi. Ilmu juga memperbaiki bumi dan khususnya manusia. Ya. Ya. Wathani kama anna islahal ardi bil matari fa islahul khalqi bil ilmi. Ya. Yang kedua yang menunjukkan betapa yang namanya ilmu itu diserupakan dengan air karena air itu memperbaiki bumi, ya. Jadi karena hujan itu, ya. Demikian pula manusia itu menjadi baik karena ilmu, ya. Saya kira jelas ya bahwa yang menyuburkan tanah itu ya karena hujan kan ya. Air yang tanah yang tandus ya, ya. Musim kering, wah tanaman pada mati, orang tidak bisa menanam apa-apa. Ya, baru kemudian lalu Allah menurunkan hujan, para petani kemudian bisa bertani kembali. Ya. Jadi sekali lagi tanah yang subur itu karena siraman air hujan. Nah orang itu juga bisa menjadi baik karena ilmu, ya, karena ilmu. Ya, dengan ilmu itulah ya lalu kemudian ya
yang buruk-buruk bisa jadi baik. Ya. Semula misalnya keyakinannya salah, ya, karena mau ngaji dapat ilmu, ya, kemudian menjadi benar, ya. Cara berpikirnya keliru, ya, ketika mau ngaji, ya, mendapatkan penjelasan, ya, dari para kiai, kemudian lalu cara berpikirnya menjadi benar, ya. Semula ibadahnya tadi, ya, salah, ya, sholat sudah kentut, tidak berhenti, bareng ngaji, ya, menjadi benar, ya. Akhlaknya, ya semula misalnya ngamuan misalnya, ya, setelah ngaji, ya, ternyata ngamuk itu dilarang, ya, orang bertakwa itu cirinya tidak ngamuan, ya, itu kemudian lalu ketika pulang lalu alhamdulillah, ya, ngamuannya iso rodok berkurang, ya, meskipun ora hilang sama sekali, ya. Ya, kadang-kadang memang akhlak itu tidak mudah, ya, berubah, ya. Saya belum lama itu cerita di pengajian sore itu, ya. Ya, ada seorang ibu itu tidak sengaja, ya, membuka HP anaknya, ya. Nah, lalu di antara nama yang ada di WA-nya itu ada nama ngamuan. Jadi namanya itu ngamuan. Nah, barang dibuka, jebulnya itu ibunya sendiri itu. Ibunya sendiri itu. Sampai dia kemudian memanggil anaknya, ya Allah, kok masuknya tegel banget karo ibumu disebut ngamuan, ya Allah. Delapannya ibu ngamuan kok jadi gitu. Ya, akhirnya ibunya, ya, alhamdulillah dengan begitu lalu, ya, menyadari, ya, kemudian ya udah ibu berjanji tidak ngamuan lagi, tolong diganti. Ojo kok tega-teganya, ya, tega amat diko, ya, kok menyebut ibunya sebagai ngamuan gitu, ya. Ya, jadi intinya masya Allah lah, ya, yang namanya ilmu itu sekali lagi sebagaimana air itu memperbaiki manusia, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ya, wasalitsu kama anna zar'a wan nabata la yakhruju bi ghairil matari kadzalikal a'malu wat ta'atu la takhruju bi ghairil ilmi, ya. Sebagaimana tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu tidak akan bisa muncul tanpa ada hujan, ya. Demikian pula yang namanya amal dan ketaatan itu juga tidak akan lahir tanpa ilmu, ya. Jadi makanya sering disebut tadi itu, ya, al ilmu imamul amal itu. Jadi yang namanya ilmu itu imamnya amal, ya. Ya. Kalau ada ilmu, insya Allah baru muncul amal dan ketaatan, gitu. Ya. Ya, orang tahu ilmunya sholat, lalu kemudian dia melaksanakan sholat. Orang tahu ilmunya puasa, lalu kemudian melaksanakan puasa. Orang tahu ilmunya sedekah, baru kemudian mau bersedekah, ya. Ya. Orang mau ngaji seperti ini, ya, karena tahu manfaatnya ngaji, ada ilmu tentang ngaji, ya. Termasuk ibu-ibu itu dulu membentuk GSR, ya, gerakan Rp1.000. Ya, itu ibu-ibu merasakan juga hasil
ya dari ngaji di masjid itu, ya. Karena ketika ngaji di masjid itu selalu ditekankan kita harus suka berbagi, ya, terutama berbagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan, ya. Dan orang yang membutuhkan itu tidak selalu kemudian meminta-minta, ya. Ada juga orang yang sebenarnya butuh tapi apa namanya, tidak mau minta-minta. Karena apa? Karena menjaga ifah, menjaga harga diri. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Makanya Al-Quran itu mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum, ya, bahwa di dalam harta mereka itu ada bagian tertentu, ya. Lis-sa'ili wal mahrum. As-sa'il itu adalah orang yang tidak punya, yang karena kebutuhannya sampai dia rela menurunkan kehormatannya, meminta-minta. Tapi ada orang yang sebenarnya butuh, perlu dibantu, tapi dia tidak meminta-minta. Ya. Nah, sehingga dalam Al-Quran itu digambarkan orang-orang yang menjaga ifah itu kalau kelihatannya itu seperti orang kaya itu karena tidak pernah meminta-minta, tidak pernah menunjukkan kebutuhannya itu. Ternyata padahal banyak sekali orang-orang yang sebenarnya kekurangan, butuh dibantu, ya, tapi dia tidak minta-minta. Mbok direwangi orang mangan sekalipun dilakoni karena tidak mau minta-minta. Orang iso bayar sekolah anaknya sekalipun orang apa-apa direwangi menanggung malu, belum bayar, tapi kon minta-minta dia lebih malu lagi. Nah, rupa-rupanya ibu-ibu terketuk itu dengan ayat itu, ya, dari pengajian-pengajian yang diberikan di masjid. Akhirnya lalu kemudian pada saat apa dulu ya, krisis Bu ya, Bu, pasca krisis ya pasca krisis ekonomi itu kemudian lalu mendirikan GSR itu. Ya. Ternyata setelah dilihat, loh, ternyata kok di Karoniseh ini yang kelihatannya rumahnya ya bagus-bagus ya. Ternyata kok banyak yang hanya makan saja kesulitan. Membayar sekolah anaknya kesulitan. Akhirnya ibu-ibu mengumpulkan dana yang kemudian alhamdulillah sekarang ini berkembang menjadi GSR yang bisa memberikan banyak santunan itu. Ya, santunan untuk pendidikan, bagi yang memang kesulitan sekedar makan ya diberikan uang untuk hidup, ya. Masya Allah, ya. Jadi sekali lagi yang namanya ilmu itu melahirkan amal, ya, ilmu melahirkan amal, ya. Dan sekali lagi ya sulit dibayangkan orang kok bisa beramal tanpa ilmu tadi itu. Kalau seandainya berilmu sekalipun ya tadi itu, ya, amalnya bisa rusak dan tidak diterima oleh Allah. Ya. Orang taat itu ya karena adanya ilmu sehingga kemudian taat. Ya. Makanya ya alhamdulillah ya, bersyukurlah kita yang tinggal di sekitar masjid kita ini ya, di RW 3 ini ya, yang alhamdulillah masjid kita ini memberikan menu kajian itu Masya Allah ya. Bayangkan gitu, ngaji kok setiap habis subuh ya. Pada umumnya loh ya, kalau di masjid lain itu ya ngaji ya mungkin ya Ahad pagi gitu ya. Iya, ini setiap subuh gitu ya. Ya. Setiap malam juga ada pengajian, Masya Allah ya. Mudah-mudahan itu bisa betul-betul dimanfaatkan oleh jamaah ya, sehingga kemudian lalu saya selalu menyebut ya, insya Allah kalau ilmu kita itu bertambah ya, pada gilirannya akan juga menambah kualitas iman dan amal kita itu tadi. Baik, yang berapa tadi itu? Yang keempat tadi ya? Yang ketiga. Waduh Pak Edi orang ngantuk berarti ya. Saya sengaja tadi itu Mang, saya salahkan, ternyata ada yang ngoreksi ya. Oke ya.
Jadi sekali lagi, kalau ilmu itu kemudian lalu diamalkan, pasti akan melahirkan kemaslahatan, manfaat, ya. Baik, yang berikutnya, yang keempat berarti ya. Warabi' kama annal matara far'ur ra'di wal barqi kadzalikal ilmu fa innahu far'ul wa'di wal wa'id. Yang keempat, ya, sebagaimana hujan itu berkaitan dengan guruh dan kilat, ya, ya. Demikian pula ilmu, ya, kadzalikal ilmu fa innahu far'ul wa'di wal wa'id, berkaitan dengan janji dan ancaman, ya. Jadi ada petir, ada kilat, ya, itu kan menakutkan, ya, menggetarkan begitu. Tapi ya kalau ada petir, ada kilat, itu insya Allah tandanya ada hujan, ya kan begitu. Ya, jadi ada yang menakutkan, ya, tapi ada yang kemudian menyenangkan, ya. Nah, ilmu itu juga begitu. Ya, ilmu itu isinya juga al-wa'du, ya. Ya. Al-wa'du itu janji Allah bagi orang yang beriman, ya. Al-wa'id itu ancaman Allah bagi orang yang ingkar atau yang berbuat maksiat, ya. Jadi istilah al-wa'du wal-wa'id ini cukup terkenal sebagai istilah teknis, ya, yang menyatakan bahwa, ya, ajaran Islam itu, ya, intinya yaitu ada janji dan ada ancaman, ya. Jadi ilmu itu apa namanya? Dia, ya, akan menjanjikan hal-hal yang menyenangkan, tetapi dengan punya ilmu orang tahu ada ancaman kalau maksiat akan mendapatkan balasan yang berupa siksa, ya. Nah, sehingga apa namanya, ini melahirkan dalam diri kita itu ada rasa sikap roja. Roja itu berharap akan rahmat Allah, ya, yang berupa janji-janji Allah tadi itu, ya, yang berupa al-wa'du tadi itu, dan al-khauf. Khauf itu rasa takut, ya, rasa takut akan ancaman Allah itu, al-wa'id itu, ya. Dan antara roja dan khauf ini dalam diri kita jangan sampai sengleh, ya. Sengleh itu artinya berat sebelah. Kalau bisa antara khauf dan roja itu apa namanya, seimbang, sehingga ibarat burung itu kalau terbang dengan sayap yang sempurna, seimbang itu, ya, bisa terbang dengan baik. Tapi kalau misalnya burung, ya, kok salah satu sayapnya sengleh, ya, tidak bisa terbang dia, ya, miring dia, atau bisa lama-lama jatuh itu kalau tidak kuat, itu kan, ya, begitu. Ya. Orang itu kalau terlalu diliputi rasa khauf atau takut dengan ancaman Allah, itu, ya, bisa apa namanya, bisa berputus asa itu, ya, bisa ngeri itu hidupnya itu, ya, diliputi ketakutan saja itu, ya. Tapi kalau sebaliknya, ya, orang itu kok hanya mengandalkan roja atau harapan saja, ya, itu, ya, bisa jadi dia akan meremehkan dosa kadang-kadang, ya. Makanya, ya, sekali lagi harus apa namanya, harus ada keseimbangan antara khauf dan roja ini, ya. Dulu waktu haji yang pertama itu, saya kebetulan pas di Mina itu, saya di pelempar jumroh itu, ketika sholat di masjid di sekitar tenda itu, ya, itu ada penceramah yang apa namanya,
mengkaitkan ibadah, ya, terutama haji itu ya, itu dengan sikap roja dan khauf ini, ya. Artinya apa? Di dalam berhaji itu karena kita sudah melakukan haji, ya kita harus optimis, ya. Ada sikap roja. Rojaknya apa ya? Semoga haji kita itu diterima. Tapi sekali lagi jangan kemudian lalu hanya rojak toh. Ya ada kekhawatiran juga, jangan-jangan tidak diterima. Nah dengan jangan-jangan tidak diterima itu lalu kemudian ya lalu ada sikap kehati-hatian pasca haji itu, ya, karena yang namanya mabrur dan tidaknya haji itu sesungguhnya adalah bergantung pada diri kita sendiri, ya, ya. Seperti yang kemarin disampaikan Pak Fadil di tempat Pak Masrur itu yang namanya mengapa haji itu kok lalu diberi predikat mabrur, ya, karena orang yang setelah berhaji itu diharapkan kemudian mendapatkan kebaikan, ya. Mabrur itu artinya mendapatkan kebaikan, ya. Nah berarti memang sering digambarkan orang yang pergi haji itu pada umumnya ya kalau dia mabrur tandanya itu diantaranya setelah haji itu tambah baik, kan begitu. Nah, karena yang namanya mabrur dan tidaknya haji itu tidak kita ketahui secara persis, ya, yang kita ketahui itu ya tanda-tandanya saja. Makanya lalu kalau kita itu punya sikap khauf, ya mestinya kita lalu kemudian menjaga kemabruran haji kita itu dengan senantiasa berbuat baik. Ya, jangan sampai kemudian kita justru berbuat jahat, berbuat buruk setelah pergi haji, yang itu kemudian ya tidak berkorelasi dengan makna mabrur itu. Artinya apa? Artinya sekali lagi antara khauf dan roja itu harus seimbang. Ya, tapi kalau khauf toh tidak ada rojaknya sama sekali juga kok melas temen ya, wis tak duit akeh. Oh, direwangi rekoso sampai sana kok kemudian khawatir toh hanya haji yang nggak diterima ya repot juga. Ya makanya ya tadi itu. Ya, yang ideal itu antara khauf dan roja itu ya tadi harus seimbang, ibarat burung itu supaya bisa terbang dengan dua sayap, tidak sengkleh tadi itu, ya itu. Nah yang kelima, yang terakhir ya, wal khamisu kama annal matara nafi'un wa dharrun kadzalikal ilmu nafi'un wa dharrun, nafi'un liman amila bihi, dharrun liman lam ya'malu bihi. Ya. Kelima, sebagaimana hujan dapat bermanfaat dan membahayakan, demikian pula ilmu itu juga dapat bermanfaat dan dapat membahayakan. Bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya dengan benar dan membahayakan orang yang tidak mengamalkannya atau mengamalkannya dengan cara yang tidak benar. Ya. Ya. Apa ada itu ilmu kok digunakan tapi yang tidak benar? Ya. Ada ya. Dalam bahasa Jawa itu ada istilah wong pinter malah nggo minteri. Loh itu konotasinya negatif loh itu. Konotasinya negatif, ya. Wong pintere nggo minteri wong liya. Minter itu di situ konotasinya ngakali. Ngapusi, ya. Blitui, ya, jelomprongke, ya, atau apa saja namanya lah ya. Jadi ilmu bisa begitu, ya. Atau tidak diamalkan sama sekali juga tidak berguna, ya, bahaya itu. Ya. Orang kalau tidak berilmu, misalnya berbuat hal yang tidak baik begitu, ya paling-paling ketidakbaikannya itu hanya terbatas. Tapi kalau orang yang berilmu ketika berbuat tidak baik, ya Masya Allah itu. Orang tidak berilmu kalau nyolong, paling nyolongnya nyolong ayam, ya, nyolong apa lagi, gede-gedein meneh ya kambing, nyolong gedene meneh ya apa sapi apa lah jenenge lah, kebo ya, kerbau ya. Tapi kalau yang pinter, Masya Allah, kalau nyolong kok lalu kemudian sampai emas 74 kg, ya, sampai uang berapa itu?
triliunan ya, Masya Allah ya. Ya. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi ilmu itu Masya Allah ya, kalau diamalkan bermanfaat ya, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ya. Air kan juga begitu, air itu juga bisa bermanfaat, bisa membuat madorot ya. Air bisa untuk pengairan, bisa untuk listrik, bisa untuk minum ya. Tapi kalau banjir, wah, kayak seperti kemarin yang ada di mana itu? Sumatera itu ya, barat utara Aceh itu Masya Allah, ya, mengerikan sekali. Ya. Begitu. Ya. Ilmu begitu juga. Ilmu itu bisa membuat manfaat, bisa membuat mabarat. Ya. Nah, ya, jadi sekali lagi ini ya, jadi saya kira dengan ilustrasi ini kita menjadi semakin tahu persis lah ya betapa yang namanya ilmu itu memang sangat-sangat penting di dalam ajaran agama kita, agama Islam itu. Oleh karena itu ya mari kita tidak bosan-bosannya mengingatkan pada para jamaah ini untuk mau terus mengaji, mau terus menuntut ilmu. Meskipun sudah sepuh. Dan memang perintahnya begitu. Wong utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi tadi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, kita ini masih sehat meskipun sudah sepuh ya. Ya meskipun dengan berbagai kekurangan ya. Wong karena semakin tua itu kan semakin kurang ya. Ya bisa jadi mungkin wong karena sudah tua itu ya lalinan ya, bareng ngaji wis entuk ilmu no ya lupa ya. Buar no ya wis lali kabeh ya to. Ya ora apa-apa, ora apa-apa ya. Ora apa-apa ya. Ya. Makanya ya Allah saya tuh kagum dengan orang-orang tertentu meskipun sudah tua kalau ngaji masih mencatat gitu ya. Ya. Nah, saya itu kan sudah ngomong berkali-kali sama si siapa namanya anak-anak masjid itu sejak dulu. Sekarang berarti sama Hilal sama si Fahmi itu. Tolong kamu itu nyatet ya. Pak Fadil tuh ya Allah ngajinya itu luar biasa, tuh ilmu luar biasa. Susah itu mencari ilmu yang diajarkan Pak Fadil saben pagi itu. Ya. Ngaji Asmaul Husna begitu mendalamnya, ngaji tafsir begitu mendalamnya. Ya. Kamu tidak dapat itu di kampus, tidak dapat. Ya. Tapi tidak mau mencatat. Ya. Masih muda padahal. Harusnya kalau dicatat, lo bagi dia itu nanti ketika sudah bisa ngomong, ya ngandal ke materi Pak Fadil itu sudah jadi kiai hebat nanti kamu itu. Ya. Jadi dicatat. Yang masih bisa mencatat dicatat. Ada kemarin ya yang dulu kalau subuh sok datang ke sini Pak Bambang itu ya. Itu orang yang hebat itu, Mas Widodo pasti tahu, ya alumni dakwah itu loh Mas. Wah itu orang hebat, sudah mengisi training, apa istilahnya itu namanya tuh? Yang itu loh, yang memberikan semangat pada orang tua apa istilahnya? Motivator, motivator ya. Itu motivator hebat. Loh kalau ngaji dengan Pak Fadil subuh itu, mencatat dia itu. Ya, mencatat poin per poin. Ya, Masya Allah itu. Ya. Kalau yang saya tahu di sini itu Bu Salim itu ya sudah sepuh begitu kalau ngaji dicatat itu. Ya. Ya, jadi ya kita tidak mengharapkan lah ya sampai segitunya ya enggak. Wis wong pancen kita bukan mahasiswa, ora ana ujian atau itu. Ora ana ujian dadi lali ora apa-apa ya. Tapi alhamdulillah nyatanya Pak Hamzah ya atau bapak yang lain Pak Edi itu kritis sekali kalau ngaji itu nyatanya ya bisa bertanya materi yang sudah lalu ditanyakan diperdalam. Itu kan menunjukkan bahwa alhamdulillah para jamaah ini juga menikmati kajian dan mudah-mudahan ya wis nak misalnya ora iso 100% ya 90%, ora iso 90% ya 80%, ora 80% ya 70%, wis saora-orane ya 10%. Misalnya kok ora babar pisan ya ora apa-apa ya. Ngajine tok iki wis entuk ganjaran. Wis ngono wae, wis to wis. Wis enak-enakan wae itu. Ya, kurang apa nih ya, Masya Allah. Dan sekali lagi sudah datang begini insya Allah itu mendapatkan
rahmat Allah didongake malaikat. Ya Allah, dimohonkan ampun, dimohonkan rahmat, kurang apa nih? Ya, kurang apa nih? Ya, jadi alhamdulillah kita syukuri ini para jamaah ini. Ya, lah saya seringkali meminta ya, menyampaikan kalau bisa itu teman-temannya diajak ya, yang belum ngaji diajak ya. Mudah-mudahan sehingga dengan demikian lalu alhamdulillah bisa bertambah banyak. Jamaah subuh itu alhamdulillah sekarang ini juga hampir sama dengan seperti ini ya, kurang sedikit lah paling ya. Nah itu. Nah mudah-mudahan sekali lagi kita ini semua oleh Allah diberi kemampuan untuk masih terus mau mengaji, masih terus mau menuntut ilmu ya, dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya wa amalan sholihah ya, begitu. Jadi minta ilmu yang bermanfaat lalu beramal yang soleh ya, mudah-mudahan dengan begitu insya Allah berarti kita akan didekatkan Allah dengan surga tadi itu, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.